Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab mudah bersama Kang Azki. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang al-udul wal uslub. Al-uslub berarti cara mengungkapkan pikiran atau perasaan melalui bahasa. Adapun uslub yang baik adalah uslub yang efektif, yang dapat menimbulkan efek psikologi, bahkan efek artistik, sehingga dapat menggerakkan jiwa mukhatab untuk memberikan respon perkataan atau reaksi perbuatan atau dua-duanya sesuai dengan yang dimaui oleh mutakallim. Sedangkan al-udul merupakan penyimpangan dari kaidah umum bahasa atau penggunaan bahasa yang berlaku umum. Al-udul terbagi menjadi 4. Yang pertama, al-udul fil aswat, yang artinya penyimpangan dalam bunyi. Yang kedua, al-udul fil binyah as-sarfiyah, yang artinya penyimpangan dalam bentuk kata. Yang ketiga, al-udul fit tarkib an-nahwi, yang artinya penyimpangan dalam struktur kalimat. Dan yang keempat, al-udul ad-dalali, yang artinya penyimpangan dalam makna. Dalam karya balaghi, al-udul dilakukan agar kalam sampai kepada mukhatab secara efektif. Berikut adalah contoh al-udul di dalam Al-Quran. Yang pertama, contoh dari al-udul fil aswat pada surat Al-Fathu ayat 10 terdapat teks bima ahada alaihullah. Jumhur ahli qiraat membaca dhamir dalam ayat ini dengan kasrah, bima ahada alaihillah. Sedangkan Hafiz dari Asim membacanya dengan dhammah, bima ahada alaihullah. Mengucapkan alaihu tentu akan terasa berat, dan akan terasa lebih berat lagi bila bacaan itu bersambung dengan kata lafzul jalalah menjadi alaihullah, dan hal ini disebut dengan bacaan tafkhim. Bacaan tafkhim tersebut mencerminkan perasaan beratnya situasi dan kondisi yang dialami para sahabat seputar peristiwa di Hudaybiyah yang menghasilkan janji setia para sahabat semua, kecuali seorang munafik terhadap kebijaksanaan yang diambil pemimpin mereka, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, bagi pembaca, bacaan tafkhim ini dapat merangsang untuk berimajinasi, melayangkan pandangan kepada peristiwa yang kritis ini. Suasana kebatinan kaum muslimin saat itu dan pengaruh psikologinya dalam diri pembaca tidak akan tertampung jika tidak dilakukan al-udul dari kaidah umum tentang dhamir yang melahirkan bunyi tafkhim yang berat itu. Selanjutnya, contoh al-udul fil binyah as-sarfiyah pada surat Al-Fatihah ayat 2. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada ayat tersebut terdapat kata benda al-alamin, jamak dari kata al-alam. Padahal kata benda al-alam berdasarkan kaidah umum seharusnya dijamakkan dalam bentuk jamak taksir,
yaitu al-awalim. Namun kita temukan pada ayat tersebut kata al-alam menggunakan jamak mudzakkar salim, yaitu al-alamin. Dari ayat ini dipahami makhluk Tuhan yang paling dominan, paling berperan di alam ini pastilah makhluk yang berakal, yaitu manusia. Untuk mengungkapkan makna ini, maka diperlukan al-udul dari jamak taksir al-awalim kepada jamak mudzakkar salim al-alamin. Karena kata al-alam menurut kaidah shorof tidak bisa menjadi jamak berakal, karena bukan kata sifat dan bukan pula benda berakal. Dengan demikian, penggunaan kata al-alamin digunakan untuk menunjuk makhluk Tuhan yang paling dominan, yaitu manusia sebagai makhluk berakal. Selanjutnya, contoh al-udul fit tarkib an-nahwi, yaitu penyimpangan pada struktur kalimat. Pada surat Al-Fatihah ayat 5, Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini tampak al-udul dalam bentuk perubahan secara tiba-tiba dari uslub kalimat berita ke uslub dialog. Terasa dialog akibat adanya peralihan atau udul dari nama yang maha agung, yaitu Allah, serta asmanya yang lain menjadi domir mukhatab, yaitu iyyaka na'budu, tidak iyyahu na'budu. Selain itu, secara struktur juga tampak al-udul dengan menempatkan objek atau maf'ul bih di awal kalimat dengan tujuan mendapatkan penekanan makna menjadi hanya kepadamu. Dengan adanya dua macam udul sekaligus dalam satu ayat, maka surat Al-Fatihah secara keseluruhan tampak hidup dan sebagai surat pertama dalam Al-Quran dapat dipandang sebagai ikrar hamba kepada Maha Pencipta yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selanjutnya, contoh dari al-udul ad-dalali, yaitu penyimpangan dari makna semantik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini terdapat udul bukan dalam struktur kalimat tetapi dalam makna, yaitu dalali atau semantik. Walaupun ayat ini tampil dengan gaya kalimat berita khobariyah, namun nyatanya makna ayat ini bukan berita. Makna yang terkandung dalam ayat ini adalah makna insya'iyah, yaitu perintah kewajiban puasa bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, demikian untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.